wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mari kita buka kajian kita dengan niat. Ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita mulai dari jurumiyah ya. Nanti kita untuk tatbiknya coba ke fikih dulu, jurus fikih yang jilid kedua ya. Biar selang-seling bagaimana uslub tauhid, nanti uslub tauhid ya. Uslub fikih dulu. Halaman berapa sekarang? Saya mana? Walin nasbi khamsu sudah ya. Walil khabdi sekarang ya. Mana? Walil khabdi ya. Halaman berapa itu? Halaman 5. Halaman 5. Kalau yang kitabnya kayak Ustadz Sarmin baris ke paling bawah ya. Kalau yang kitab lama saya paling atas. Halaman 5 juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Walil khafdi thalathu alamatin. Nah, ya. Dan untuk khafad itu untuk jar ya. Untuk jar itu thalathu alamatin, ada 3 tanda. Kita sudah bahas yang pertama tentang lirafi, ropa sudah, nasab sudah. Nanti sekarang khafad ya, jar. Walil khafdi thalathu alamatin. Nah ini kalau dilihat ungkapan ini, kalau kita lihat dari buku Nahwu kita yang langkah ketiga, ini namanya ungkapan syibhu jumlah, diawali dengan jar majrur. Lil khafdi thalathu alamatin ya. Asalnya thalathu alamatin lil khafdi. Nah, kalau dibalik begitu kan, al ustadzu fil fasli mubtada khobar, khobarnya jar majrur. Dibalik ya, fil fasli ustadzun, di dalam kelas ada guru. Ini namanya syibhu jumlah. Istilahnya mubtadanya yang dari depan dipindahin ke belakang. Istilahnya namanya mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Khobarnya muqaddam, khobar dikedepankan. Arti istilah doang, mubtada muakhar, khobar muqaddam. Biasanya mubtada dulu baru khobar, pokok kalimat baru berita. Nah, ini jumlah ismiyah. Kalau dibalik syibhu jumlah menjadi mubtadanya muakhar, khobarnya muqaddam.
Ini salah satu bentuknya. Lil khafdi salasu alamatin. Ya, syibhu jumlah ada dua, ada yang dengan jar majrur dan ada yang dengan zarab. Kalau zarab wa ba'dahu mudhaf. Bagi khafat ya ada 3 tanda. Pertama al-kasratu, kasroh ya. Jadi majrurun bil kasrati. Dijarkan dengan kasroh. Ada kalau marfuun bil dhammah, mansubun bil fathah, majrurun bil kasri. Kasroh. Dibaca jar dengan kasroh. Ini tanda ya khafat yang pertama. Yang kedua wal ya'u dengan huruf ya. Ya dengan ya. Ya. Nanti contohnya nazartu ila. Nah, saya melihat kepada, karena ada huruf jar ya, baik muzakkar, baik musanna atau jamak muzakkar salim dengan iya. Contohnya, saya melihat satu orang muslim. Kalau masih isim mufrad, ra'aitu, saya melihat ila, karena ada ila huruf jar. Ya, ilal muslimi, ilal muslimi. Kasroh kan? Ila harfu jarrin, al muslimi majrurun bi ila, dibaca jar dengan ila. Wa alamatu tanda, wa alamatu jarrihi kasroh. Ini kasroh zahiratun fi akhirih. Kalau yang kedua pakai ya, itu contohnya kalau dia contoh musanna. Ro'a itu saya melihat 2 orang muslim. Kan 2 orang muslim bisa 2, bisa al-muslimani, bisa muslimaini. Secara mana sama-sama 2 orang muslim. Bisa dengan alif nun, bisa dengan ya. Kalau pakai alif nun kemarin di marfuun bil dhammah, marfuun bil alif. Ya. Kalau sekarang khafat majrurnya, kalau mufrad bil kasrah. Musanna ilal muslimaini, al muslimaini. Mai, aku melihat 2 orang muslim. Nah, ila harfu jar, al muslimaini majrurun bi ila, dibaca kasrah dengan huruf ila. Wa alamatu jarrihi ya. Dan tanda jarnya apa? Kagak ada kasroh sini kan, tapi ya. Ini ya. Niyabatan, sebagai ganti anil kasroh, li'annahu musanna. Ya itu. Contoh kedua, ketiga, ra'aitu, saya melihat ila. Yang benar al-muslimina atau al-muslimuna? Al-muslimina. Kalau pakai waw berarti dia marfu'nya bil wawi, fi mahalli raf'in dia. Ra'aitu ila al muslimina. Ini namanya tanda yang kedua. Lil khabdi salasu alamatin, khafat punya 3 tanda. Pertama kasroh, kedua ya. Contohnya seperti ini. Karena kemasukan huruf jar. Tafadhali Ustazah. Halaman 5 tuh, ya. Walil khabdi salasu alamatin, al kasrah wal ya'u wal fathatu. Fathah sekarang. Yang ketiga fathah.
Fathah ini kapan penggunaannya? Biasanya dia kepada isim yang ismun ghair munsharif. Ya, seperti ilal makkata, ila misra. Kata-kata khusus dia. Ismun ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin, an, in, un. Ya. Harusnya kasroh tapi dibaca fathah karena dia isim ghair munsharif. Itu gak ada pengecualian. Ya, contoh ana min Misra, saya dari negara Mesir. Kan harusnya dibaca misri. Nah, ini isim yang ghair munsharif dibaca misra. Khusus dia. Seperti kata kemarin Sya'bana, Ramadana. Ya. Fi syahri Ramadana. Ya. Pada mudhaf ilaihi mahal jar tapi mahalnya dengan fathah. Gitu ya. Berarti ada contohnya kok. Saya ulang, walil khafdi salatu alamatin. Dan untuk khafat, untuk jar itu ada 3 tanda. Pertama kasrah, memang betul-betul berisa kasrah. Kedua dengan ya, contohnya seperti ya masuknya ke musanna dan jama' mudzakkar salim yang dengan ya nun. Kemudian wal fathah itu untuk ya isim yang ghair munsharif. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Sekarang fa maka amma adapun al kasratu kasrah. Kasrah tadi ya baris bawah. Fatakunu maka kasrah itu ini takunu di situ ada domir, ada fa'il. Mana fa'il kasrah? Ya, kana yakunu tetap punya fungsi. Kana tarfaul isma wa tansibul khabar. Ya, tapi dia di sini ada domir yang mustatir. Fatakunu alamatan. Alamatan jadi isim jadi isim takunu ya, bentuk kata marhaban. Barakallahu fikum. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khabdi. Adapun kasrah itu maka menjadi tanda bagi khafat, bagi jar. Pada mana? Fi salasati mawadiyah, pada 3 tempat. 1 fil ismil mufradi al munsarifi, pada isim mufrad yang munsharif, yang berubah-ubah. Contohnya seperti ini. Al muslimu, ini kan isim mufrad. Ya, kata al muslimu boleh nanti terkadang dibaca al muslimu, boleh al muslimah, boleh al muslimi. Isim mufrad. Ya. Kapan dia dibaca kasrah? Fi salasati mawadiyah, pada 3 tempat. Pertama pada isim mufrad. Nah, ini isim mufrad nih, isim yang menunjukkan satu. Contoh yang mudah misalnya pintu, al bab. Bisa dibaca bu, bisa ba, bisa bi. Ya, al bab. Al babu. Itu namanya isim munsharif. Bisa dibaca ujung berubah. Ketika dia menjadi mubtada, al babu, menjadi maf'ul bi, saya beli pintu. Ya, istaraitu al baba, saya beli pintu. Saya melihat pintu, jadi kasroh. Nazartu ilal babi, bukannya kucing, babi. Ya, ini namanya isim mufrad. Seperti juga al muslim, dia dibaca tanda khafatnya dengan kasrah. Paham ya, mudah ya. Yang kedua, kapan lagi tuh? Di mana dia? Wa jam'it taksiril munsharif, pada jamak taksir yang munsharif juga.
Apa jamak taksir? Seperti babun, babani, babaini, apa jawabannya dia? Abwab. Abwab. Pintu-pintu. Bisa abwabu, bisa abwabi, bisa abwaban. Contohnya apa? Hadis dalam puasa kemarin. Dibuka futihat abwabu. Nah, dibuka pintu-pintu. Doma dia. Ya. Ra'aitu abwabal qasri, misalnya saya melihat pintu-pintu istana, maf'ul bi. Ra'aitu ila abwabi al-jannah, saya melihat pintu-pintu surga, kasrah. Ya. Jadi itu pada isimnya isim apa? Jamak taksir. Ketiga, wajam il muannas as-salim, pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim yang gimana bentuknya? Dengan istilah, kalau yang sudah ini ke gambar yang ini suka bingung. Jamak muannas salim. Yang saya pengen detail lagi biar juga yang baru bisa benar-benar ngikutin. Jamak muannas salim dikatakan jamak lebih dari 2 kalau bahasa Arab mah. Dikatakan jamak muannas berarti perempuan. Salim yang selamat dari bentuk mufradnya. Contohnya, satu orang muslimah apa? Mim, sin, lam, mim, ta, muslimah. 2 orang muslimatani, muslimataini. Nah, boleh 2. Ya, jamaknya muslimat. Nah, maka mukminina mukminat, kafirina ya, jamiat, kalimat. Nah, semuanya tuh jamak muannas salim. Nah, dia ya kasrohnya dengan ilal muslimati. Ya, ilal muslimati. Memang dia kasroh. Sudah 3. Wa ammal ya'u, sekarang ya. Tadi kan ada 3 ya, tanda khofat ada kasroh. Udah kasroh dia pada 3 tempat, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Sekarang ya nih, ya. Wa ammal ya'u, adapun huruf ya, fatakunu alamatan lil khabdi, maka huruf ya itu menjadi alamah, menjadi tanda lil khabdi bagi jar. Fi thalathati mawadi'ah, pada 3 tempat. Mana saja? Pertama, fil asma'il khamsati, pada isim-isim yang 5. Berarti mana tuh? Pada mana? Nama-nama yang 5. Ya, yang abika, akhika, fika, hamika, zimalin, sama hanika. Ya. Wat tasniyah, dan tasniyah, dan dalam isim tasniyah menunjukkan 2. Ya. Paham enggak? Kan ra'aitu ila, saya melihat siapa? Bapamu. Kalau dikit ya, ya ila abika, ini. Ila bapamu. Jangan abuka, jangan abaka. Kalau abuka berarti marfuun, mahalnya ropa. Kalau abaka mansubun. Kita lagi ngomong tentang kasroh. Kasroh kalau satu dengan mufrad dengan kasroh. Kalau musanna jamak asal khamsah dengan ya. Ila abika.
bi ila abika. Ila harfu jarrin, abi majrurun bi ila. Wa alamatu jarrihi aliyah, ya, lianahu min asmail khamsah. Abi mudhaf, kaf mudhaf ilaihi, ya. Adapun ya, maka dia menjadi tanda bagi kasroh khofat pada 3 tempat. Pertama pada isim khamsah, ya. Kedua tasniyah, tadi itu udah ra'aitu ilal muslimaini, ya kan. Muslimaini majrurun dibaca jar dengan ila. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya huruf ya, niabatan anil kasroh lianahu musanna, gitu ya. Wal jam'i, ya, yang ketiga pada jama muzakkar. Nah, ini tadi kita tulis ilal muslimina majrurun bi ila wa alamatu jarri alya niabatan anil kasri, ada anil kasri, niabatan li annahu jama mudzakkar salim, gitu ya. Sekarang wa ammal fathatu, fathah sekarang. Adapun fathah fatakunu alamatan lil khabdi. Adapun fathah yang tadi itu maka menjadi tanda buat jar fil ismil ladzi la yansharif, pada isim yang la yansharif. Seperti tadi ila ramadhana, ya, ila misra, majrurnya dengan fathah. Selesai itu bicara tentang raf'un, nasbun, wa khabdun lil asma, untuk nama-nama asma, ya. Sekarang mulai ke fi'il, i'rabnya fi'il. Walil jazmi, dan bagi yang dijazamkan, ya, kita kemarin kan sudah alamatul i'rab asliyah, doma, fathah, kasrah, sukun, ya. Ini asliyah 4 dibagi 2. Kalau fi'il bisanya apa? Fathah, doma, sukun. Isim doma, kasrah, fathah. Asma marfu'ah, asma majrurah, asma mansubah. 6, 2, 11. 19 semuanya. Jadi nahu baca kitab apa aja sama aja, ya. Ini namanya untuk menguatkan lagi. Sekarang i'rab masuk ke fi'il. Walil jazmi, dan untuk jazam alamatan, ada 2 tanda. Pertama as-sukunu, sukun. Ini sukun. Nih. Sukun. Ya. Contohnya apa? Lam yadrib. Fi'il mudhari asalnya apa? Membaca, yaqra'u. Yaqra'u. Setiap fi'il mudhari dasarnya dibaca marfu bi dhammah, yaqra'u. Karena kemasukan huruf jazam lam yaqra, jadi lam harfu jazmin, yaqra fi'lun mudhari'un majzumun, dijazamkan, ya. Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazamnya adalah sukun. Pas berarti kan, ya. Ini teori apa praktek? Awal-awal kalau kita nggak itu langsung begini aja puyeng kita, ya, kalau nggak ada dihadirin contoh-contoh. Yang kedua wal hasbu, dibuang. Tandanya jazam itu pertama sukun, 2 dibuang. Apa dibuang?
kalau masuknya ke fiil-fiil yang lima kemarin. Contohnya huma yaqra'ani. Masukkan lam yaqra'a, nunnya dibuang. Hum yadribuna, hum lam yadribu. Nah, dibuang nunnya. Mereka memukul. Jangan memukul mulia. Yaqtulun dah ya, membunuh. Yang serem-serem ya. Yaqtulun lebih serem lagi nih. Yaqtuluna. Kalau yaqtuluna ini marfu'nya bisubutin nun. Rofanya dengan ditetapkan huruf nun. Tapi kalau kemasukan huruf lam harfu jazmin. Yaqtulu, dibuang. Yaqtulu jadi kagak yaqtulu lagi, yaqtulu. Gitu. Yaqtulu fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Wa alamatu jazmihi apa? Hazfun nun. Hazfu dibuang, nun huruf nun. Dibuang huruf nun. Kalau alif, wal alif alamatul jam'i, biasa itu. Alif itu tanda jamak. Itu ya. Paham? Walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Untuk jazam ada dua tanda, sukun dan hazf dibuang. Wa ammas sukunu, sekarang sukun sekarang nih. Fayakunu alamatan lil jazmi. Ya. Adapun sukun yang bulat itu dia menjadi tanda lil jazmi bagi jazam. Kapan? Fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Pada fi'il mudhari' yang sahihil akhir. Seperti contoh tadi yaqra'u, yadribu, yajlisu. Gitu. Ya, masukkan lam yaqra, lam yansur, lam yajlis. Semuanya majzumun bis sukun. Lam yalid, wa lam yulad. Lam yakun, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakun. Taib. Wa ammal hadzfu, adapun hazab sekarang ya. Adapun yang tadi dibuang nunnya ujungnya, fayakunu alamatan lil jazmi, maka dibuang itu menjadi tanda bagi jazam. Pada apa? Fil fi'lil mudhari'il mu'tal akhir. Pada fi'il yang mudhari' yang mu'tal akhir. Contoh radiya yarda, lam yarda. Dibuang tuh ujungnya. Ya. Radiya yarda, fil mudhari' yar. Kan begitu. Yarda. Ya. Da'a yad'u. Yad'u. Kemasukan lam yad'u. Lam yad'u dibuang huruf wawunya. Yad'u. Lam yarda dibuang ini. Dibuang huruf ilatnya akhirnya. Nyambung kagak? Udah enggak jelimet ya. Kalau jelimet berhenti dulu. Nyanyi. Kan kita paham fi'il ada dua, ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Kalau fi'il sahih itu biasa. Domah yadribu ditajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Karena kagak kemasukan ambil nasab dan jazam, ada baca yadribu. Sudah heli apa gini pusing? Enggak paham. Kalau kemasukan lam ya lam yadrib sukun. Masukkan an yadriba. Udah 3-2 kan beresnya. Tapi kalau fi'il yang afal khamsah, dibuang nunnya. Lam yadriba. Kalau kagak yadribani, thubutnya bin nun. Ya, marfu'nya bin nun. Kalau dibuang berarti marfu'nya bi hadzfi
nun. Itu bagi afal khamsah. Tapi fi'il mutalakhir hazbil akhir, dibuang huruf akhirnya. Da'a yad'u, lam yad'u. Nah, asalkan ada wawunya. Ini segini kegedean kayak kecil ya. Takut saya nulis, saya doang yang lihat. Jamaah nggak lihat ya. Maksudnya perubahannya. Ini kan belajar nahwu, belajar perubahan. Perubahan baris, perubahan bentuk. Nanti belum kita sorab, ada ibdal. Asalnya kan da'a yad'u, roma yarmi. Ini ya. Maksud biar kelihatan ya. Ini ya. Yad'u. Asal begitu yad'u. Karena ini fi'il mu'tal akhir. Sama seperti roma yarmi. Mu'tal akhir itu huruf yang ujungnya diakhiri waw ya. Yarmi. Kemasukan huruf jazam lam yad'u, dibuang tuh ininya. Jadi lam yad'u. Yad'u fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hadful akhir. Dibuang ujung huruf ujungnya. Roma yarmi, nah dibuang lagi, sama. Itu bagi fi'il yang mu'tal akhir. Wa fil afal khamsah. Nah, yang kedua dia pada fi'il yang 5. Yang tadi itu yadribani, yadribuna, tadribani, tadribuna, anti tadribina. Allati raf'uha bi tsabatin nun. Fi'il yang khamsah itu dia rofanya dengan ditetapkan nun. Contoh ya, Muhammad dan Ismail yadribani, mukul kucing. Yadribani. Ini Ahmad Muhammad ya. Atau huma yadribani. Mubtada. Mana khobarnya? Ini yadribani khobar. Khobar jumlah fi'liyah. Kita i'rab yadribani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi an-nun ya, wa alamatu rafihi thubutun nun, dibaca thubutun nun, ditetapkan huruf nunnya. Tapi kalau kemasukan lam dibuang nunnya, lam yadriba. Maka lam harfu jazmin, yadriba fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Wa alamatu jazmi apa? Hadfun nun. Nah, gitu. Dibuang huruf nun. Yadribuna sama juga dibuang huruf nun. Nah, itu buat fi'il yang 5. Nah, Pak, mati. Hidup enggak? Kemarin saya pengajian di Riyadhus Shalihin. Sayang, nggak kerekam. Udah jadi suaranya nggak ada suaranya. Maka saya tanya, takut ini. Yang kemarin juga lupa diupload ya. Ya. Jadi yang baru ikut masuk ke grup biar ketinggalan bisa berbagi informasi. Oke ya. Jadi dalam fi'il yang 5 ya, allati rafuha yang ropanya bi tsabatin nun, dengan ditetapkannya huruf nun ya. Selesai itu kita membahas tentang babul i'rab ya. Kalau di buku nahwu saya, ini yang tadi itu adanya di pas pembahasan asmal marfu'ah mansubah. Di situ tuh sudah dibagi-bagi. Insyaallah berikut tentang al-mu'arrabat. Nah, ya. Isim-isim yang ujungnya dibaca berubah-ubah. Wallahu a'lam bishawab. Kita praktek sekarang ke durusul fiqhiyah, juz yang kedua ya. Lihat bagaimana perbedaan bahasa mutola'ah, bahasa fikih ya. Nanti bahasa tauhid, bahasa sejarah, bahasa tafsir. Wah, udah tinggi, bahasa ekonomi, bahasa politik kan sama juga. Semua berasal dari bahasa
Arab. Ya, cuma ketika bicara udah ini jadi fikrah namanya, khitab namanya. Sudah yang pegang buku? Ad-darsu al-awwalu. Ad-darsu al-awwalu. Ad-darsu pelajaran al-awwalu yang pertama. Bapak-bapak, ini semua judul namanya khobar mubtada mahdzuf, khobar yang mubtadanya dibuang. Asalnya hadza ad-darsu al-awwalu. Nah, gitu ya. Hadza ad-darsu al-awwalu. Ini pelajaran yang pertama. Itu istilahnya kalau judul-judul ya, ad-darsu ya, al-awwalu, ini sifat namanya. Takdirnya sebetulnya hadza mubtada, ad-dars awal khobarnya. Ini pelajaran yang pertama. Tapi dalam setiap judul-judul besar ya, ini dibuang langsung ad-darsu al-awwal. Istilahnya dalam i'rab khobar mubtada mahdzuf. Khobar yang ini khobar mubtadanya dibuang. Takdiruhu hadza ad-darsu al-awwal. Ya, begitu. Kita lihat semua nama-nama pelang-pelang. Apa aja? Pabrik minyak. Nah, sebetulnya hadhihi pabrik minyak. Taib. Fil ahkami syar'iyyati. Nah, ini fil ahkami asy-syar'iyyati. Jar majrur fi huruf jar. Al ahkam majrurun bi fi. Ini ahkam tadi tuh. Ahkam termasuk jamak taksir. Tadi jadi jamak taksir khofatnya dengan kasroh. Apa mufradnya? Biar tahu ya. Hukmun. Dua hukmani, hukmaini, jamanya ahkam. Nah, terus tuh dia tahu, oh ahkam mufradnya hukmun. Beda dengan hikmah, hikmatun, hikmatani, hikmataini, hikam. Jamak taksirnya hikam. Beda hikmah. Iya, hikmah. Dasar hukumnya iya. Tapi kan yang namanya jamak taksir itu simai. Dari sononya begitu dia. Ya. Hukman, hikman, ahkam jamak taksirnya. Kalau hikmatun kan ini mufradnya hikmatun. Hikmatani, hikam. Nah, ya. Rasulun, rasulani, rusul. Risalah, rasail. Baitun, buyut. Nah, ya. Pelajaran yang pertama fil ahkami syar'iyyah, tentang hukum-hukum syar'iyyah. Nah, fi-nya di sini bisa bermakna tentang, ya enak. Pelajaran yang pertama membahas tentang hukum-hukum agama. Nah, ini saya berharap nanti ini paling enggak ini fikih dasar udah diajar di setiap mushola. Ya, para asatidz berada ajarin fikih ini. Enak kan, udah ada, kita enggak kebingungan baca aja ada barisnya kan. Nah, tapi kita bisa mengajar fikih udah kan. Nanti baru kita naik ke Fathul Qorib ya. Atau tan ini dulu, matan takrib dulu, atau sapina dulu. Oke. Al-ahkamus syar'iyyatu, hukum-hukum syar'iyyah. Nah, ya. Ini syar'iyyah jadi sifat dia. Nah, karena ahkam ini jamak, maka kemarin sifatnya ngikutin dijadikan muannas. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum-hukum syar'iyyah. Asalnya hadhihi al-ahkamu asy-syar'iyyatu. Nah, gitu ya. Ahkamus syar'iyyatu khamsatun. Nah, ya. Ini sudah jumlah mufidah tuh.
Al-ahkamus syar'iyyatu khamsatun. Mubtadanya terdiri dari naat man'ut. Ya, naat atau sifat mausuf. Nah, hukum-hukum syar'iyyah itu khamsatun, ada khamsatun jadi apa? Jadi khobar. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Nah, kemarin khobar ma yukammilu ma'nal mubtada, yang menyempurnakan mubtada. Yang kedua, khobar yutabiku dulu, harus menyesuaikan mubtada. Khobarnya mufrad, mubtadanya mufrad, khobarnya musanna, musanna, jama, jama, mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas. Nah, gitu. Ya, yutabiq namanya fil adadi wa fil naw. Yang mana? Sebetulnya bisa juga mubtadanya jadi mudah-mudahan bisa juga ahkamus syar'iyyah, tapi dibuang alif lam pertamanya, harus nakirah, nggak boleh al-ahkam. Kalau mau dijadikan maf'ul ilaih dijadikan nakirah, ahkam aja, ahkam, sama seperti babul masjidi, itu kan pintu masjid ini, hukum apa? Perlu nyender dia as-syar'i jadi kasroh. Ini mubtada tapi berbentuk mudhaf ilaih. Tadi juga mubtada berbentuk naat man'ut. Ya. Hukum syar'iyyah khamsatun, ada 5, wahiyah, dan yaitu al-fardu. Fardu itu maknanya wajib, ya. Wal haramu, haram. Was sunnatu, sunnah. Wal makruhu, makruh. Wal mubahu, mubah. Ya. Jadi hukum syariat itu ada 5: fardu, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini langsung juga pemahaman nih buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini pakai wawu. Wawunya wawu ataf namanya. Adanya di buku, di tawabi, langkah yang ke-7. Tawabi ada 4. Pertama apa? Naat. Kedua taukid. 3 atop. 4 badal. Beda sama di jurumiyah, taukid, atop, naat, badal. Hanya susunannya aja, isi itu tempat, ya. Taib. Maka ngikutin bacaan yang sebelumnya, ngikutin bacaan yang setelah wawu, ngikutin bacaan yang sebelum wawu. Karena al fardu maka wal haramu, was sunnah tu, wal makruh tu, wal mubah. Nah, nanti jamaah pas baca Fathul Qorib udah enak nih, tahu. Jaiz enggak ada? Hah? Jaiz enggak ada. Ya. Fardu wal haramu was sunnatu wal makruhu wal mubah. Nah, ini ada wa'atam. Taib, sekarang masuk ke definisi al fardu. Kalau ditanya ma huwal fardu, jilid pertama gitu, tanya jawab. Ma huwal fardu, apa yang dimaksud dengan fardu? Al fardu huwa alladzi yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang namanya fardu huwa adalah alladzi, yang yuthabu, diberi pahala. Siapa? Fa'iluhu. Ini namanya naibul fa'il. Yuthabu, diberi pahala, dimajulkan, diberi pahala. Siapa? Fa'iluhu, pelakunya. Orang yang melakukan fardu, sholat fardu, puasa Ramadan fardu, zakat fardu, haji jika mampu fardu. Kalau kita melakukan itu, yusabu, diberi pahala. Wawunya bukan wawu atau wawu isti'naf namanya. Ya. Sementara beda katanya. Yu'aqabu tarikuhu. Sementara yu'aqabu, akan disiksa. Siapa? Tarikuhu,
tarik orang yang meninggalkan hu-nya ke fardu, kewajiban. Akan disiksa orang yang kagak puasa, orang yang kagak sholat, orang yang kagak haji, orang yang kagak zakat. Nah, ya. Yu'aqabu tarikuhu, akan disiksa siapa? Tarikun. Nah, ini tarikun isim fa'il dia namanya. Taroka yatruku, taroka fi'il madi. Taroka yatruku tarkan, turukan, fahuwa tarikun. Nah, isim fa'ilun. Nah, tarikun sama fa'ala yafulu fa'alan, fahuwa fa'ilun. Lagi pusing pala lu ya. Pala lu. Pala yafulu fa'al bahwa fa'ilun. Nah, fa'iluhu diberi pahala. Tarikuhu orang yang meninggalkan fardu yu'aqabu, disiksa. Nah, ini paham bagus nih. Bapak-bapak tinggal dicontohin sholat, nah wajib. Kalau agak sholat yu'aqabu gitu. Kalau sholat yuthabu gitu. Mau hormati orang tua wajib, kalau kagak yu'aqabu. Nah, gitu ya. Terus al-haramu, yang kedua haram. Apa definisi haram? Al-haramu huwa, haram adalah alladzi yang yuthabu tarikuhu. Yuthabu diberi pahala, tarikuhu orang yang meninggalkannya. Haram, Pak. Membunuh haram, minum khamar haram. Bapak meninggalkannya, berarti diapain? Diberi pahala kan. Bapak kagak mabok, bapak kagak membunuh, bapak kagak zolim, berarti yuthabu tarikuhu ay tariku haram. Diberi pahala orang yang meninggalkan haram, hu-nya kembali ke haram. Ya. Sebaliknya wa yu'aqabu fa'iluhu, dan disiksa siapa? Fa'iluhu, fa'ilul haram, disiksa orang yang melakukan haram. Jadi yang namanya haram ditinggalin dapat pahala, dikerjain dosa. As-sunnatu, sunnah. Sekarang sunnah. Hiyallati yuthabu fa'iluha. Karena sunnah hiya. Sunnah kan isim mu'annas, mufrad mu'annas. Tadi kan semuanya al-fardu mufrad mudzakkar. Ini mufrad mu'annas, maka hiya. Sunnah adalah allati yang ya yuthabu diberi pahala siapa? Fa'iluha, haknya kembali ke sunnah. Fa'iluha hanya jadi mudhaf ilaih. Sunnah adalah yang diberi pahala pelakunya, pelaku sunnah. Pelaku sunnah diberi pahala. Sebaliknya, wala yu'aqabu tarikuha, dan tidak disiksa artinya tidak mendapat dosa tarikuha orang yang meninggalkan sunnah. Contoh, minum itu yang bagusnya duduk. Sekarang saya minum berdiri, kan saya melanggar sunnah, tapi ini tidak disiksa. Ya, kalau saya mau dapat pahala saya minumnya duduk. Bentar ya. Ada doa, barang siapa yang minum sebelum minum baca bismillah, setelah teguh alhamdulillah, itu turun rahmat. Ya, bismillah, alhamdulillah, gitu ya. Nah, tadi contoh dapat sunnah pahala. As-sunnatu sunnah hiyallati yuthabu fa'iluha, yang diberi pahala siapa? Fa'iluha, hanya kembali ke sunnah. Fa'iluha, pelaku sunnah diberi pahala. Ustaz Pami masuk ke mushola, ke masjid, kaki kanan, ada dapat pahala tuh sunnah. Kemudian sholat tahiyatul masjid, ada pahala lagi. Diamnya niat i'tikaf, pahala lagi. Nah, pahala terus. Ya. Masuk sebaliknya wala yu'aqabu tarikuha, tidak disiksa meninggalkannya. Anak santri masuk masjid kaki kiri. Kan bagusnya kan kanan.
nggak disiksa, nggak dosa. Dia nggak pakai lagi tahiyatul masjid, ya. Itu buat contoh biar gampang ya. Artinya begitu tuh contoh-contohnya. Oke, al makruh. Nah, sekarang makruh nih sekarang. Hukum yang ketiga, yang keempat ya makruh. Yang dibenci, yang dibenci oleh Allah, ya. Nanti kalau fikih besar ada makruh tanzih, ya. Makruh huwa alladhi yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Makruh huwa adalah alladhi yang yuthabu diberi pahala siapa? Tarikuhu orang yang meninggalkan perbuatan makruh diberi pahala. Apa contoh makruh, Pak? Nah, makan jengkol, ngerokok. Kalau Bapak makan jengkol 3 piring kagak dosa tuh. Tapi kagak makan dapat pahala. Nah, itu. Kalau rokok mah beda sama itu ya. Rokok beda sama jengkol. Wala yu'aqabu fa'iluhu. Sebaliknya tidak disiksa fa'iluhu orang yang melakukannya. Bapak-bapak emang doyan jengkol, makan jengkol terus, nggak apa-apa tuh, ya. Cuman makruh, ya. Yang terakhir al mubahu. Hukum syariat ini ada 5. Yang mubah itu dibolehkan. Al mubahu, mubah yang dibolehkan huwa adalah alladzi yang laisa fihi thawabun wala iqabun, ya. Tidak ada pahala, tidak ada siksa. Contohnya pagi-pagi saya buka pintu, saya bukain ini ya. Nanti saya tutup lagi, dibuka ditutup agak dosa. Mubah. Ya, kecuali saya buka, saya ngata-ngatain orang ya dosa. Ya. Tamrinu hadza dars. Nah, ini bagusnya kita jadi dapat ilmu fikih. Tamrinu hadza darsi, latihan pelajaran ini. Nah, dikasih pertanyaan, kamil ahkamus syar'iyyah. Nah, jawab itu. Apa jawabannya? Ahkamus syar'iyyah khamsatun. Kalau saya tanya ma hiya, apa jawabannya? Al fardu wal haramu was sunnatu wal makruhu wal mubahu. Halil ahkamus syar'iyyatu sittatun? Oh, na'am Bapak ini. Iya. Halil ahkamus syar'iyyah sittatun 6? Lah, nanti kupingnya salah dengar. La al ahkamus syar'iyyah khamsatun. Nah, ya. Ma huwal fardu? Jawab. Ya, nanti Bapak pas hafal kaidah ini bisa diskusi tentang hukum pakai bahasa Arab, ya. Ma huwal haramu? Kalau saya bilang atini mithalan lahu, atini, datanglah kepada saya satu contoh untuk haram. Apa contohnya? Syurbul khamri, minum khamr. Wazina, zina, ya. Wa qatlu wa aklul mal haram, banyaknya. Ma hiya sunnah? Amma alimtum anna sunnata tanqasimu ila. Tidakkah Anda tahu bahwa sunnah itu terbagi kepada ada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah. Nanti pil gede begitu, ya. Baca pas fikih-fikih besar berkembang seperti itu. Taib, ma huwal makruh? Ma huwal mubah?
Taib, nantaqilu ila safa ataliyah. Pindah ke halaman berikutnya. Ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua. Fi syurutis salati, fi syuruti as-salati, tentang syarat-syarat salat. Syurut jamak taksir dari syartun. Syartun, sin ra ta. Jamannya syurut. Coba kita ini kreatif. Siapa yang bisa nemenin saya? Dari kita belajar ini kemarin, sama ini Piki, ada berapa jamak, kumpulin semua. Kemudian dicatat halaman berapa, ya. Nah, kita bikin buku tuh, kumpulan jamak taksir dalam kitab Durusul Fiqhiyah gitu. Nanti kita bagi ini jamannya mana ada apa? Ada jamu taksir kila apa jamu taksir? Apa dua? Ada jamul kila, jamu kasrah. Yang kila ada 4 wazan, yang kasrah ada 20 wazan. Kemarin kita bagi-bagi arti ini, buku tuh dijual. Turun dah penulis Bapak Kiai Fanani. kerja sama itu bagus, laku di setiap pesantren orang butuh tuh, ya. Taib. As-salatu, salat. Nah, ini salat namanya isim mufrad mu'annas. Isim mufrad menunjukkan satu, mu'annas menunjukkan perempuan, dalla ala unsa menunjukkan perempuan. As-salatu hiya, salat adalah aqwalun. Aqwal jamak taksir dari apa? Qaulun. Qala yaqulu qaulan, jamaknya aqwal. Qaulun itu jamak di qaul, qaf waw lam. Qaulun jamaknya aqwal, perkataan. Madinya qala yaqulu qaulan, qul la taqul fahuwa qailun, ya. Wa af'alun, wa ataf, aqwalun jadi wa af'alun. Salat adalah perkataan dan af'al, ada aktivitas, perbuatan. Af'al jamak taksir dari fi'lun. Fi'il satu kata, 2 fi'lain jamaknya af'al, ya. Udah tuh dapat berapa tuh? Kumpulin tuh, ya. Saya nanti pengen itu gedung jadi tuh. Kitab Talimut Ta'lim ada berapa jamak taksirnya? Matan takrib, fotokorib. Jadi di riset itu. Masin arti, apalagi artinya tambah pakai arti Mandarin, arti Turki. Saya punya buku, judul saya kasih nama Muhadatsatul Yaum. Udah dicetak itu, ya. Conversation Today. Ada jilid 1, 2, 3, 4. Apa yang dicetak resmi udah SBN cetakan pertama, kecil tuh. Udah jadi. Bahkan pakai bahasa Turki. Atau saya bawa umroh ke Turki, saya muatin lagi bahasa Turki. Nanti ada bukunya, ya. Taib, ya. Af'al jamak taksir fi'lun. Ya, salat adalah perkataan. Mana tuh? Usolli fardhal maghribi, itu namanya qaul. Alhamdulillahirabbil alamin, qaul. Sami Allah, qaul. Nah, ungkapan. Wa af'al, perbuatan berapa nih? Angkat tangan, Allahu akbar, ruku. Berdiri, sami Allah, sujud. Di antara itu namanya af'al, gerakan. Awalu salat, hanya kembali ke salat. Ya, diawali salat itu at-takbiru, dengan takbir Allahu akbar. Wa akhiru salat, hanya ke salat. Dan akhirnya salat taslim. Apa contohnya? Assalamualaikum warahmatullah. Ya, ke kanan sekali,
sunnahnya ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sholatnya sampingnya tembok, itu malaikat yang jawab. Waalaikumsalam. Ya, doa kan itu doa. Kalau kita sama-sama ini saling mendoakan, itulah hikmahnya berjamaah. Kalau pas tembok, malaikat yang ngucapin. Taib. Jadi paham, sholat adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan ungkapan takbir Allah Maha Besar dan diakhiri dengan taslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di kitab besar as-salat huwa ad-du'a. Lain lagi. Lughatan doa. As-salawatul mafrudatu. Ini as-salawatu ini bentuk jama apa nih? Jama muannas. Nah, ini kita ini ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 hanya mengenal kalimat itu apa. As-salawatu jama muannas salim. Ya. Tadi dia rofanya dengan dhamma as-salawatu. Al-mafrudatu salat-salat yang diwajibkan. Sifat tuh. As-salawatul mafrudatu fil yaumi ada jar majrur wal lailati salat yang diwajibkan fil yaumi dalam satu hari wal lailati dan satu malam atau dalam satu hari satu malam khamsun. Itu khobarnya tuh as-salawatul khamsu fil yaumi wal lailah, ini jar majrur saja faslah khamsun ada 5. Karena dia ini fil yaumi wal lailah. Ya. Jalannya fil yaumi wal lailah. Nah, kenapa saya tanya, ini kata al-lailah sama al-yaum. Ini fi'il isim huruf. Apa cirinya? Ada alif lam yang kedua. Kemasukan huruf. Berarti paham dah. Oke. As-salawatul mafrudatu fil yaumi wal laila khamsun. Salat yang diwajibkan dalam satu hari satu malam itu ada 5. Wa tajibu, ini tajibu. Kita sedang ngomongin salat mafrudah, maka enggak lagi wa tajibu shalawatul mafrudatu, enggak perlu begitu. Kamu di dalam ada fa'ilun mustatirun jawazan takdiruhu hiya. Kembali ke as-salawatul mafrudah. Wa tajibu dan diwajibkan. Apa maksudnya? Salat mafrudah. Ala kulli. Lihat nih. Ala harfu jar. Kulli majrur. Ya. Maka jangan dibaca kullin, kulli aja. Karena kata kulli masih nyender ke muslimin. Jadi kulli dia majrur, kemudian jadi mudhaf. Muslimin mudhaf ilaihi. Ala kulli muslimin. Ya. Tanwin baru nih balighin. Jadi sifat naat sifat ngikutin yang sebelumnya. Balighin akilin sifat yang kedua, ya. Dan tajibu wajib salat 5 waktu itu ala atas kulli setiap muslimin orang muslim, ya. Balighin yang baligh, akilin yang berakal. Ada tanda kutip tuh satu, tanda footnote. Ghaira nufasain wala haidin. Selain orang yang nipas dan haid. Kalau lagi nipas, ya lagi haid kagak wajib sholat. Maka ibu-ibu enak libur sholatnya. Enggak dikodok lagi ya. Jadi nah ini sebentar. Kenapa ini muslimin? Ada pertanyaan, berarti muslimah kagak sholat. Ini bahasa fikih ya. Kalau bahasa fikih, kalau menggunakan muzakkar dia yastamilu fihil an-nisa, mencakup di sini juga ungkapan untuk perempuan. Jadi yang namanya sholat itu wajib bagi setiap orang muslim, laki-laki dan perempuan.
Jangan, Pak Ustadz, itu kayaknya wajib muslim lelaki doang itu. Karena kagak ada muslimatin. Tapi nanti pas bicaranya tentang khusus ibu-ibu bab haid, nah baru jelas muslimah. Ya, khusus. Kalau masih umum lagi masuk laki dan perempuan. Yastamilu mencakup dia. Taib. Jadi salat 5 waktu itu wajib atas setiap orang muslim yang balik dan yang berakal. Berarti orang gila kagak wajib salat. Orang yang belum membedakan, belum tamyiz namanya, mana benar mana buruk, belum wajib salat. Syurutus salati, syarat-syarat salat. Syurutus salati sittatun. Nah, ini kemarin mubtada khobar, mubtadanya mudhaf ilaihi. Syurutus salati sittatun, syarat-syarat salat itu ada 6. Al-awwalu, yang pertama, taharatul hadathi. Ya, taharah suci, al-hadasi dari hadas. Nah, ini belajar kemudian sekarang pakai menterjemah, ya. Kalau yang namanya mudhaf ilaih nender ke mudhaf ilaihi secara makna punya 3 makna. Pertama, dia mengandung makna li, kepunyaan. Thaubu Muhammadin, nah, baju Muhammad, maksudnya baju kepunyaan Muhammad. Kedua, punya makna fi, ya. Ketiga, punya makna apa, lupa satu lagi? Fi, ya, fi udah. Lupa satu lagi, nanti ya pas contohnya ya. Saya tadi pagi berangkat tadi ngajar juga di itu, ini apa? Ini setengah-setengah terbang-terbang. Memorinya terbang-terbang. Taib. Oke. Syurutus sholati sittatun. Syarat-syarat salat itu ada 6. Pertama, taharatul hadasi. Nah, ini. Punya mana min, baru paham. Ada min, dari. Jadi kalau mudhaf ilaih mengandung mana lam, kepunyaan fi, di, dan min, dari. Nah, jadi maksudnya apa? Taharatun suci minal hadasi, dari hadas kecil. Nah, itu ya. Jadi kalau juga nanti menterjemah boleh ditambahin min gitu. Suci dari hadas. Yang kedua, wathani, dan yang kedua izalatun najasati. Nah, sama juga tuh. Izalatu, menghilangkan an-najasati, najis, ya. Izalatu minan najasati aslah, menghilangkan dari najis, anil badani, dari badan, wathaubi, dan baju, wal makani, dan tempat sholat, ya. Jadi harus bersih, ya, hilang najis dari badannya, nggak ada, pakaiannya bersih, sejadahnya juga bersih. Kalau baca fikih tasawuf beda lagi dia, ya, ada 5. Nanti terakhir taharatul qalbi, sucinya hati, an siwallah, dari selain Allah. Hebat tuh, ada tinggi itu, ya. Qalbun dah. Ada di Minhajul Qasidin. Taib. Watsalisu, dan yang ketiga sitrul aurati, menutup aurat. Warabi'u, dan yang keempat istiqbalul kiblah. Istiqbalu kiblah, menghadap kiblat. Istiqbalu fil kiblah, yang menghadap pada kiblat, fa'ni fi. Wal khamisu, dan yang kelima dukhulul waqti, sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, waduh. Bapak-bapak sholat zuhur waktunya sekarang jam 11 lewat 46 menit misalnya. Bapak-bapak rajin banget sholatnya jam 11, ya, 30 menit. Sah enggak sholatnya? Enggak sah, karena belum masuk waktu sholat.
Ya. Nah, ini bagus ini kan buat anak kita ya fikih pelan-pelan paham. Wasadisu dan yang keenam ma'rifatu furudiha wa sunaniha, mengetahui wajib-wajibnya sholat dan sunnah-sunnahnya sholat. Nanti ada sunnah abad, sunnah hay'ah. Kapan kita harus angkat tangan? Kan sholat tuh nggak ngangkat tangan semuanya. Kalau yang kagak paham angkat tangan semuanya. Ya, ngangkat tangan sama dua. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, pas usolli far Allahu Akbar. Kemudian habis tasyahud yang ke pertama bangun Allahu Akbar. Rakaat yang ketiga satu itu kagak pakai angkat tangan. Tapi menurutnya takbir. Itu namanya sunnah hay'ah. Ya. Taib tamrinu hadad dars, ya latihan pelajaran ini. Ma hiyas salatu? Jawab ya. Ma hiyas salatu? Nah, ini pertama ngilangin rasa ngantuk biar bersuara. Ya. Kedua, lisannya jadi ngomong bahasa Arab, syiar tuh. Ya. Kami salawatul mafruḍah fil yaumi wal lailah khamsun. Ma hiya az-zuhru wal 'asru wal maghribu wal isya'u was subhu. Hal salaita subhi naharan? Hal salaita subha naharan? La salaitu subhi sabahan atau fajran. Baik. Satu lagi udah? Udah. Ad-darsu tsalis wallahu alam bissawab. Ya. Jamaah besok malam Sabtu kita baca beberapa nasyid sufiyah. Nanti kapan-kapan kita sarahin juga nasyidnya biar kita baca tapi kita paham. Ya, itu bagus buat tazkilah qulubiyah. Bagi yang punya suara bagus, yang punya bisa bersenandung itu enak. Daripada nyanyi-nyanyi dangdut lagu pop, ini lagu-lagu sufiyah. Karena punya kandungan makna untuk pendekatan diri kepada Allah. Ya. Saya dulu suka ke Kuitang tuh. Kuitang tuh habis pengajian selesai, itu yang habib-habib yang tua-tua tuh ngumpul bernasyid. Nah, dia paham qasidahan begitulah. Ya, sufi-sufi itu nyanyi nasyid, tapi punya kandungan makna ruhaniyat. Ya, itu dibolehkan. Ya, nanti ada bab mail kita baca di Haqiqatul Tasawuf, boleh nggak nasyid, ada atau bergoyang, itu boleh semuanya, gerakan yang tidak dibuat-buat. Jadi yang kita lakukan semuanya dengan ilmu. Ya, jadi besok semoga kitabnya sudah ada ya. Insyaallah, mestinya udah hari ini dapat. Bohong nggak satunya itu? Buat saya baca dulu. Wah. Dapat ya? Oke. Nanti aja halaman pertama kedua dipoto ya. Biar saya baca ya betul lah. Nggak boleh ya. Jadi biar apa kita langsung dari itu kan setiap buku beda-beda. Ada apa bahasa penerbit dulu atau mukadimah semua alif, itu langsung masuk pengajiannya gitu kan. Ya, semoga bermanfaat dan hari Sabtu ajak dah keluarganya, boleh cucunya, biar kita tersiramkan ruhaniyatnya dengan petuah-petuah Syekh Abdul Qadir Jalani. Semoga berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan besok Sabtu taunya ada jamaah yang nyumbang makan sop katanya, sop kepala, sop kaki gitu. Ya. Terus kita ngaji, kita makan dah ya. Taib Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma akrimna bis sihha wal afiyah
لنتعلم علوم دين ثم ننشرها وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم وارزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا ومنتفعا ولحقنا بالصالحين وارزقنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nabi huna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.